wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketum, Waketum, Sekjen dan sahabat-sahabat dari lembaga dan badan di bawah PBNU. Alhamdulillah kesempatan yang bagus buat saya. Barusan Mas Wedi WhatsApp saya dari Bangla Topada. Itu mantri nggak mau menjadi bendung pasti karena dia memahami ADART. Saya bilang bukan, saya nggak mau dipitnah-pitnah lagi. Saya nggak dalam posisi berdebat ADART, saya nggak mau dipitnah lagi. Nggak. Jadi gini, pertama-tama saya memang mungkin beberapa sahabat mengetahui saya cukup vokal, bahkan di grup gabungan Suriah dan Al-Fidiyah saya paling vokal meminta ada forum klarifikasi, terutama yang menjadi tanggung jawab adalah soal sejarah uang 100 miliar. Apa asbabun kenapa uang itu masuk, seperti apa kronologinya, dan seperti apa keterlibatan terutama Ketum. Karena fitnahnya macam-macam dan saya punya bukti. Yang pertama, fitnah sebelumnya adalah 500 miliar yang masuk, tapi ternyata 100 miliar. Saya bicara ke teman-teman keuangan, jarak antara 500 miliar dan 100 miliar itu bumi dan langit. Jadi kalau fitnah antara 100 dan 105 itu masih agak dekat. 500 dan 100 miliar, saya langsung telepon sekjen soal itu. Clear. Kemudian fokus kepada 100 miliar. 100 miliar itu benar masuk, tapi bagaimana sih ceritanya masuk? Saya cerita boleh ya, Pak Ketum? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ceritanya saya lupa ya jam-jam, apakah jam duhur atau menjelang duhur, saya dipanggil Ketum. Saya panggil Ketum, bilang, dan saya menghadap di rumah Menteng, Tri, kamu segera ketemu Maming. Itu Maming mau memasukkan uang ke PBNU, bantuan atau apa, aku rapatnya ngerti. Urusan-urusan teknis itu kamu urus. Waduh, saya bilang, Mas, saya biasa manggil Mas saya, karena saya dari tahun 99 memang sering membantu beliau waktu tukang clipping, waktu jadi jubir presiden itu tukang clippingnya saya. Jadi saya bilang, wah ini kan posisi lagi waktu itu dicekal, belum menjadi tersangka. Wah Mami posisinya dicekal loh Mas, nanti bahaya. Ya wes segera kamu temui Mami. Aku nggak ngerti begitu. Saya ketemu habis asar di apartemennya di Kempinski. Saya sampaikan bahwa bahaya nggak bisa memasukkan uang ke rekening PBNU. Tapi apa yang terjadi? Bang Maming itu mengatakan uang sudah terlanjur dikirim sebanyak 100 miliar. Saya tanya, akad atas uang 100 ini apa? Jadi bilang ya nanti akan saya pakai bantu NU dan untuk operasional saya berdumlah gitu. Saya bilang itu batasannya bagaimana? Berapa mau disumbangkan ke PBNU? Dia bilang ya sebulan saya bantu 1 miliar. Kira-kira begitu Mas bahasanya. Oke. Kalau begitu, saya bilang sebagian yang mau digunakan sendiri harus ditarik karena ini takut menjadi sumber fitnah. Waktu itu pertimbangannya begini, muktamar ini kan juga baru. Muktamar kita selesai di Januari, ini bulan Juni masuk. Saya harus mengantisipasi bendung ini juga posisi yang menjadi perebutan banyak orang. Ya, kalau angka ini masuk dalam posisi beliau jadi tersangka, itu juga pasti akan jadi tembakan kemana-mana. Saya tahu juga komposisi di bendung dan sebagainya, pokoknya intinya ini barang sensitif. Kemudian yang kedua saya bilang sama dia, ini jujur saya buka di sini. Saya bilang ini duit ini sampai mau sumbangin enggak? Enggak, ya itu tadi yang saya sumbangin 1 miliaran sebulan. Kalau ini nggak disumbangin semua dan itu masuk PBNU, saya kesulitan jagainnya. Karena pasti yang lain-lain ya karena melihat uang segitu kemudian akan dipakai. Sama mungkin teman-teman lembaga kan tahu kalau ada duit ke misalnya ke Lapesdam atau ke tempat lain kan kadang-kala ada akad dengan penyumbang. Ya, saya sering dapat uang, maksudnya dapat konfirmasi uang masuk tapi akan langsung dikeluarkan. Yang paling sering itu justru yang sekarang nyerang Ketum salah satunya, yaitu Mas Khairul Saleh Rosyid. Kalau ada kampanye ekonomi Islam dari Bank Indonesia, uangnya belum masuk, dia udah telepon saya. Mas nanti besok akan ada uang masuk, sedetik kemudian langsung saya ambil ya. Saya bilang kalau dibutuhkan diambil duluan nggak apa-apa kita kasih. Maksudnya kadang-kala uang masuk itu udah ada akadnya,
Tidak semata-mata akad itu kan ada dua. Sebagai manusia modern akad perjanjian dan sebagainya. Tapi sebagai manusia beragama kan akad gentleman juga penting. Sama dengan di kalangan konglomerat itu nggak ada perjanjian di atas materi. Gentleman agreement ini juga sesuatu yang berharga. Oke. Jadi kemudian dalam perjalanannya dia pelan-pelan mulai mengambil. Penanda tangan cek ini adalah ketua umum, karena semua cek kan ada ketua umum yang cek utama. Bendung, beliau sendiri dan saya. Untuk mencairkan uang harus ada tanda tangan dua, yaitu ketum dan salah satu bendahara, Bang Maming atau saya. Tapi ketum ini karena tidak pernah ngerti urusan duit dan tidak pernah hirau, ini menjadi catatan ternyata ke depan, Mas. Jadi tanda tangannya udah kita full. Kita minta tanda tangan 10, pokoknya nanti kalau Mami ngambil langsung kita kasih. Itu faktanya begitu. Oke, akhirnya diambil. Dia telepon melalui orangnya, itu namanya Bang Eka Sastra. Bang Eka Sastra itu juga pengurus yang kemarin memberikan klarifikasi. Mas mau ambil ya 10 miliar, ambil. Ya saya kasih. Karena akadnya di barang ini sebagian besar akan diambil. Akhirnya diambil semua. Yang tersisa itu, yang kita pakai itu sekitar 17-18 miliar atau hampir 20 lah total. Jadi diantaranya karena dia kena bulan Juni, saya minta yang jaminan 1 miliar per bulan itu sampai bulan Desember. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember saya minta tinggal di PBNU. Terus adalah kebutuhan waktu itu di awal-awal banyak perjalanan ketum ke Dubai dan sebagainya. Tapi itu memang sudah dia minta untuk dibiayakan. Kita eksekusi semua. Jadi yang mau saya jawab secara pendek, yang pertama adalah masuknya uang itu. Ketum ini nggak ngerti, apalagi bersekongkol memasukkan. Yang kedua, saya saja nututi. Kita coba lokalisir itu tidak untuk saya tutup. Yang mencatat transaksi ini ada anak keuangan namanya Meta sama Gila. Jadi mohon maaf, Royce Am atau siapapun yang saya hormati tidak mendapatkan data dari orang lain. Itu data catatan saya. Karena dari awal saya tahu barang ini akan jadi sumber fitnah. Saya udah sangat tahu. Ya mohon maaf kalau saya kan, kalau Bapak Ibu baru lihat berita mungkin lihat saya kan sekarang Direktur Utama Ratu lah, Raja Energi Cepu. Kemarin kita baru pengumuman, saya baru menyelesaikan transaksi pembelian aset migas senilai 2 triliun. Itu duit cash, duitnya orang, tapi maksudnya saya biasa mengelola barang begituan. Jadi di kemarin sambil perang saya ditembak sana tembak sini, itu saya harus menyelesaikan transaksi yang baru kemarin rampung. Bukan karena kemarin saya tidak mau rapat-rapat, Mas, karena memang saya harus menyelesaikan transaksi yang baru kemarin selesai. Bapak-bapak bisa cek, kita baru membeli aset dari perusahaan Singapura senilai 2 triliun. Duitnya orang tapi yang mengeksekusi saya. Oke, jadi ceritanya uang itu sama sekali tidak ada keterlibatan ketum. Saya ditelepon banyak orang karena ngamuk-ngamuk di grup itu. Saya kan hanya minta tolong ketika tabayun saya dilibatkan atau Maming ditelepon atau auditornya dipanggil. Oke. Wow, akhirnya karena bilang ya udah dijelaskan aja di grup WA katanya. Saya bilang nih, PBNU organisasi terbesar di Indonesia, rapatnya lewat grup WA kan jadi kayak arisan RT. Itu satu yang fitnah soal 100 miliar. Fitnah kedua itu soal banyaknya nama Sumantri dalam rekening lembaga dan rekening badan. Tidak ada satupun yang membela saya. Saya ya mohon maaf, ini agak teman-teman juga menurut saya agak nggak fair ke saya. Ini adalah keputusan rapat pengurus harian bahwa seluruh rekening lembaga itu ditulis PBNU/Lapesdam, PBNU/Badan Halal, PBNU/RMI. Tujuannya apa? Saya ingat ketua umum mengatakan biar ada koherensi, biar nanti kita tuh bisa nge-track semua duitnya NU itu ada berapa. Cita-cita kita suatu saat di laporan keuangan kita itu ada aset, oh duitnya segini, oh aset tetapnya sekian. Biar seperti Muhammadiyah lah, ada kekayaan jamiah yang bisa kita munculkan. Ya, tetapi dalam konteks itu teman-teman pengurus harian ini meminta ada perwakilan bendahara di setiap rekening-rekening tersebut. Sialnya saya sekarang jadi sial.
Dulu kan kelihatan hebat di mana-mana, sekarang jadi sial. Dari lembaga-lembaga ini, bendahara yang dikenal hanya saya, dan yang paling mudah dihubungi. Jadi semua mintanya mantri. Dan saya bilang, saya ini jadi bendahara aja dipaksa, apalagi suruh tanda tangan cek sekian banyak. Itu Bapak Ibu, itu setiap kali diedarkan di mana-mana. Di grup WA itu banyak rekening atas nama mantri. Yang mengedarkan adalah tim sekjen, tim Tanfidia, yang itu mereka semua tahu. Itu juga keputusan kepengurusan, bukan keputusan saya. Kalau ada salah tata kelola yang dilakukan oleh Tanfidia, itu ya ada badannya sekjen, ada badannya para ketua itu. Itu jadi seolah-olah salahnya ketum dan salahnya saya. Saya bilang hebat amat, saya minta tanda tangan di semua rekening, nggak dapat apa-apa juga. Ya, teman-teman lembaga yang pernah berinteraksi dengan saya nggak pernah mempersulit duit. Saya bilang ngapain? Anak-anak keuangan itu ya Bapak Ibu, kalau mengeluarkan duit lama-lama saya langsung semprot. Saya bilang, kamu itu duit bukan duit kamu, ngapain pusing-pusing? Saya bilang ke teman-teman keuangan, boleh ditanya. Saya nggak pernah mempengaruhi orang. Saya cukup percaya diri untuk mengajukan fakta dan argumen saya sendiri. Saya bilang ke teman-teman keuangan, ada 4 orang yang tidak boleh kamu tanyakan kalau memberi perintah soal keuangan. Yang pertama adalah Rois Am, yang kedua adalah ketum, ketiga sekjen, keempat bendum. Ya bendumnya waktu itu bisa Bang Maming, bisa Gus Gutfang. Selalu saya hanya mengatur supervisinya. Nggak ada saya itu bercita-cita jadi bendahara PBNU. Saya ini masuk dipaksa karena diyakinkan katanya ini memberi berkah. Kalau duit kan saya nyarinya di luar, nggak mungkin saya ngambil duitnya Maming. Saya bekerja sama Pak Prayogo Pangestu, masuk ngambil duitnya Maming. Saya bekerja sama suaminya Mbak Puan, masuk saya ngambil duitnya Maming. Dalam sistem kita, Maming itu subsistem Pak, di dalam sistem ekonomi oligarki ini. Saya kan harus bilang, saya ini bekerja sama puncak-puncak oligarki kok. Ngapain saya turun kelas nyolong duitnya PBNU? Kalau saya colong duitnya Pak Prayogo Pangestu dong. Pasti nggak dipermasalahin juga duit dia banyak. Maksud saya, oke, kembali kepada sistem tadi. Jadi fitnah itu beredar terus dan tidak ada ruang konfirmasi. Beberapa orang telepon saya nih, saya lapor ke ketum dan ke sekjen. Tri, kamu nggak usah bantah-bantah, yang akan ditembak itu bukan kamu. Kiai-kiai senior yang menurut saya juga saya hormati juga ada yang telepon saya, udah Mas Mantri tenang aja. Dua kubu itu semua menganggap sampai orang baik. Saya bilang saya nggak terlalu penting dianggap baik atau nggak di PBNU. Saya nggak ingin bercita-cita jadi menteri dengan tiket dari PBNU. Loh ini saya jujur aja. Cuman saya ingin dalam konteks keuangan, ketum dan kami semua dipanggil. Biar pengambilan keputusan ini tidak berbasis pada informasi yang salah. Kalau Anda lihat hari ini, auditor ini orang yang sangat kredibel. Lulusan STAN. Auditor kita bukan yang nyari, bukan saya juga. Sampai hari ini dia mengundurkan diri. Sudah WhatsApp saya sudah saya edarkan kemana-mana. Karena dia nggak tahan. Dia itu audit umum. Audit umum itu tidak mengambil kesimpulan ada tata kelola fraud, apalagi ada TPPU. Diedarkan dan itu di-stempel seolah-olah itu hasil laporan auditor. Nggak tahan Pak. Jangan sampai orang-orang baik di luaran itu tidak berani berproses di PBNU. Ini masalah sepele kok kalau urusan-urusan yang sekarang beredar itu. Saya juga masih teleponan dengan mereka, saya bilang, masuk sampai begini, sampai nggak ada batas yang mesti kita jaga. Saya hanya minta keadilan satu dalam proses konteks keuangan. Mari sama-sama duduk dan dengarkan. Ada duit masuk, ada salah tata kelola, mari bicara. Kalau salah biar saya dipecat. Saya bilang masuk aja saya dipaksa dipecat, saya alhamdulillah. Kalau saya, tapi kalau yang lain jangan. Karena apa, ini benar-benar nggak ada yang tahu. Transaksi ini kita tutup, rekeningnya kita tutup, bukan apa-apa. Karena waktu itu kasusnya Bang Maming masih berjalan. Kalau bocor ke publik ketika Maming lagi dalam pengadilan Pak, itu pasti keseret-seret kita. Ini kita tutup, bukan kita tutup karena kita ambil uangnya. Kita tutup supaya tidak menyeret-nyeret nama PBNU. Sudah kita tutup 3 tahun lalu, sudah rapi, nggak ada masalah kan? Dibuka oleh orang-orang ini.
Dan ditambahi narasi TPPU, ditambahi narasi pembubaran NU. Bapak Ibu, TPPU itu basisnya ada 2 undang-undang. Yang pertama undang-undang tentang TPPU sendiri, yang kedua undang-undang tentang Tipikor. Barang siapa yang ingin menyamarkan, secara sengaja menyamarkan hasil kejahatan bla 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 dari hasil korupsi yang Tipikor, itu akan kena TPPU. Nah kita ini maminya aja tidak kena korupsi, tidak kena TPPU. Uang kerugian negara yang 110 miliar itu dia udah kembalikan. Tidak ada kepentingan negara mengejar dia TPPU. Kan TPPU itu kadang-kadang dikejar untuk merecovery uang negara. Mami ini pengusaha berduit besar, Pak. Bukan duit kecil, saya ngerti banget kapasitas beliau itu duitnya besar. Ini barang udah jalan 3 tahun, 4 tahun, Rois Am hubungannya baik dengan Mami, dengan Sekjen baik. Begitu ada masalah dijadikan alat pukul. Ya mohon maaf dengan segala hormat gak boleh. Apapun Mami juga punya jasa terhadap kita. Selama kepengurusan ini tidak ada personal yang nyumbang 20 miliar. Saya kan tahu keluar masuknya uang. Soal uang itu nanti duit masuk dari mana saja cuci-cuci. Saya buka ya ke teman-teman lembaga ya. PBNU itu yang namanya bendahara masukin duit gak pernah ditanya. Kalau ngeluarin kadang-kadang ditanya, kalau masukin nggak pernah ditanya, Rois Am dan sebagainya nggak pernah nanya duitnya dari mana. Oh Gutpan itu teman saya kok. Waktu Gus Gutpan diumumkan, didorong-dorong jadi ketua umum, di Bendung. Ini yang salah satu pasang badan pada beberapa orang yang nolak. Saya bilang saya nggak mau. Karena saya ini bukan santri. Dalam sistem sebesar PBNU, saya ini hanya mau menempatkan diri sebagai supporting system. Secara sadar saya sangat pintar tahu bahwa saya ini nggak mungkin jadi kelas utama di kultur pesantren begini. Hanya masuk PBNU kan turun kelas, Pak. Kalau di dunia korporasi saya itu CEO dihormati. Di sini saya datang ngantri ke lift harus Gus Miftah saya duluan. Karena saya kan menyadari adalah sistem sosial yang berlaku di sini. Saya hormat dan saya menempatkan diri sebaik-baiknya. Di Ansor itu dulu kalau saya diminta oleh teman-teman Ansor itu datang ke sebuah acara mewakili Ansor, saya bilang saya tidak cukup representatif. Banyak kok anak-anak santri yang pinter. Oke, jadi kembali kepada masalah tadi. Sebenarnya ini semua bisa dibicarakan, bisa ditabayunkan. Kalau rekening banyak gimana penjelasannya? Ya rekening banyak itu tadi kan memang lembaga ini kan memang punya rekening masing-masing. Tetapi di kepengurusan kita semua di rename, depannya PBNU/RMI, PBNU/Lakbesdam. Terus harus ada unsur bendahara yang ikut tanda tangan. Tidak harus saya, tetapi teman-teman ini yang minta Mas Mantri aja yang ikut tanda tangan. Alasannya saya bisa dikontak kapan saja. Saya ini bisa dikontak 24/7, Pak, apalagi di kantor. Di kantor itu saya bisa dikontak kapan aja. Saya bilang ke teman-teman itu, wong di urusan yang nggak ada gajinya aja saya bisa dikontak kapan aja, apalagi saya digaji. Saya bilang saya pasti bisa dikontak. Oke, kembali di rekening tadi ada 3-4 rekening yang isinya itu juga gerimis mengundang. Ada saya, ada Gus Ais dan ada Gus Alek. Orang-orang yang berpikiran jahat, berpikir ini sekongkol apalagi enggak. Itu rekening lama dari eranya Kiai Said. Di masa-masa awal diganti dulu penanda tangannya. Karena waktu itu di awal-awal yang aktif adalah Gus Ais, Gus Alek, saya diajak sebagai unsur bendaharanya. Karena bendahara umumnya namanya Mami memang jarang ke PBNU. As simple as that. Tidak ada pergerakan rekening di sana yang aneh-aneh. Oke, yang terakhir soal transfer AKN-NU disebarkan kemana-mana di Stabilo Kuning. Di Stabilo Kuning yang isinya bahwa transfer ke luar negeri ini menggunakan rekening yang ditandatangani oleh Gus Yakut, Rahmat Hidayat Pulungan, sama Sumantri. Dia mau membuat insinuasi seolah-olah ini adalah kesepakatan jahat Gus Yahya dan melibatkan circle dia, yaitu tertuduh utamanya Mantri. Ini kejadiannya transfernya di awal 2025. Saya baru tanya anak keuangan, ini apa lagi kok nama saya dibawa-bawa lagi di rekening ini? Rekening halal kan sudah beres. Dia bilang, Pak, itu sebenarnya kita pakai karena ada fasilitasnya internet banking.
Jadi rekening dari rekening operasional dipindahkan ke rekening halal supaya bisa internet banking ke luar negeri. Saya sudah minta izin Bendum dan Bendum udah menyetujui. Bendumnya namanya Gus Gun Fund, yang diseret saya lagi tanpa dikasih ruang klarifikasi. Ketiga, soal harlah. Ini harlah ini menyedihkan lagi Bapak Ibu. Kalau saya boleh nangis, nangis. Oh ya, soal rekening harlah tadi yang dipakai untuk transfer AKNNU, Ucok itu begitu tahu langsung datang ke PBNU. Dia bilang saya pecah-pecahin ini ruangan keuangan kalau anak-anak keuangan nggak mau bikin klarifikasi. Ucok minta anak-anak keuangan tanda tangan bikin pernyataan bahwa transaksi itu dia tidak terlibat di atas materi. Padahal 4 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, ketika saya ngomel-ngomel di grup gabungan Surya Tarbiya, Ucok telepon saya, kamu ngapain ngomel-ngomel, nggak penting kayak gitu, lu nggak usah anggap. Begitu dia kesenggol sekali minta anak-anak bikin pernyataan pakai materi, kan kurang ajar Ucok ini, nggak kuat dia. Kita udah gebukin. Oke, sekarang harlah. Harlah ini dalam sejarahnya NU, saya boleh klaim, ya paling nggak sejarah NU modern, tidak ada kegiatan sekolosal harlah di Sidoarjo dengan laporan keuangan yang rapi, dengan saldo 10 miliar. Acaranya sukses, laporan ke BUMN yang menyumbang beres, uangnya sendiri saldo 10 miliar. Itu dipermasalahkan karena ketua umumnya namanya Gus Yakut dan bendaharanya lagi-lagi namanya saya. Saya ini ya diajak dan saya jalankan sebaik-baiknya. Saldonya juga kita laporkan. Akhirnya Allah udah gak disebut-sebut lagi. Saya bilang ini peristiwa terbaik, terbesar, paling transparan. You mau masalahin juga. Akhirnya halal udah, sekarang udah nggak ada lagi. Kemudian R20 juga dipermasalahkan lagi. Ini Mas Swedi ngerti. Saya kalau bisa nangis darah, bukan nangisnya bukan nangis air mata lagi. Saya ini harlah bukan R20 bukan panitia. Acara di Bali saya tidak ikut. Acara di Jogja saya tidak ikut. Penentuan IO saya tidak terlibat. Tapi saya diminta Ketum Tri bantu dari sisi bendahara mensupervisi. IO itu yang nunjuk sekjen, yang tanda tangan Ketum ini IO rekomendasinya Jody, karena biasa dipakai pemerintah. Kontraknya 19 miliar. Dalam perjalanannya ada tambah kurang naik jadi 25 miliar. Jadi dari duit 30 sekian untuk IO aja 25 miliar. Satu IO nih, di luar acara tambahan-tambahan kita. Dari R20 itu ada duit yang memang sebagian dilarikan ke luar negeri karena itu ada basis MOU-nya. Kebetulan mas saya juga ngajak saya ke Riyadh waktu negosiasi dengan Robito Alam Al-Islami, Muslim World League yang memberi bantuan ini. Bantuan itu 2 juta dipakai acara R20, 2 juta dolar untuk acaranya, ya sekitar 30 miliar. 1,5 juta dipakai untuk bagian dari kampanye internasional yang disepakati antara PBNU, Robito dengan CSIV. Ada perjanjiannya itu. Wong malam-malam saya ingat saya ditelepon Gus saya tengah malam, saya udah ketiduran untuk membuatkan ngetikin perjanjian, terus piye gue gitu dijak untuk beresin pekerjaan malah keturun gitu. Saya masih ingat dialog itu dan saya tulis di Facebook itu soal itu. Maksud saya begini loh, ini barang-barang yang bisa didudukan kalau kita mau bersabar mencari informasi yang benar. Kalau kepada teman-teman ini saya sih nggak mau untuk ngajak bertarung. Buat saya ini bukan pertarungan, perlombaan membangun opini. Ngapain bertarung sama senior-senior saya? Sahabat-sahabat lembaga dan badan tahu nggak? Dalam perdebatan di PBNU itu, di grup Suriah itu, saya teleponan sama pengurus tanfid, direkam, dipotong, disebarin, sampai sebegitunya. Tapi kan buat kita lucu-lucuan aja. Tapi permainan informasi palsu dan sebagainya ini seharusnya itu dilakukan di level Ansor atau PMII, jangan di level PBNU. Iya. Ya enggak tuh. Kopri enggak. Ya. Barang-barang
Terus sekarang bagaimana soal transparansi keuangan? Saya memang menganggap yang 100 miliar ini perlu diklarifikasi dan perlu ditabayunkan. Dan saya siap menghadap sampai manapun soal itu. Karena kebetulan saya mengerti motifnya, mengerti mekaniknya. Ya. Soal motif, mas saya tidak terlibat. Soal kita make, dari kubu Maming sudah memberikan klarifikasi. Soal itu tata kelola masuk ke soal PBNU, kita dalam posisi pasif. Saya itu udah cek, bahkan Gus Gudvan ini boleh disampaikan ke Gus Gudvan. Masukin duit 1 miliar cash, 2 miliar cash, 3 miliar cash, pernah 5 miliar cash. Apakah Anda semua pernah bertanya dari mana duitnya? Betul nggak? Ke depan ini menjadi catatan kita semua. Kalau soal tata kelola jangan ngomong sama saya. Ini ilmu dunia. Makanya kemarin ketika saya menolak jabatan Bendung itu kan saya ngomong, saya lagi sibuk urusan duniawi. Maksud saya karena saya memaknai sebenarnya urusan di PBNU ini tidak terkait dengan duniawi. Kalau saya ngurusin duniawi saya di luar aja. Ini harusnya bukan urusan duniawi lagi. Saya memaknainya. Soal tata kelola keuangan, semua orang tuh sekarang bisa melihat. Silakan aja anak keuangan itu. Saya itu hanya dapat laporan. Keuangan kita itu dari Konita, Dila, Meta, Agus, semua menyimpan pergerakan uang. Semua bisa tahu duit masuk keluar dari mana. Jadi tidak ada kita menyembunyikan. Poinnya apa? Gus saya itu nggak terlalu ngerti duit dan mungkin juga nggak tahu kegunaannya. Saya ngerti duit tapi saya tidak dalam posisi nyolong duitnya NU karena nggak terlalu gede. Yang lain-lain kalau nyolong pasti takut sama saya. Sekjen perintah ke sana kemari, saya iyain terus. Saya bilang ke Sekjen, dan saya ini ya Bapak Ibu mohon maaf, saya kalau berdebat, sebenarnya saya nggak forum-forum begini. Saya mau one on one. Sekjen begitu ada kabar beredar, asalnya dari mana? Dari Sekjen langsung saya kejar. Yang duit 500 miliar, saya tanya siapa yang menyebarkan uang 500 miliar? Sekjen, saya langsung bilang Sekjen. Jen, kita ini udah sama-sama tua. Takutnya umurnya nggak panjang lagi. Jangan kita terjebak fitnah. Dia telepon saya 43 menit, saya jelaskan. Dalam pembicaraan itu Sekjen masih bicara tri. Ya ini mungkin kamu nggak ngerti. Kamu ngertinya mungkin hanya 100. Jangan-jangan 500. Nah kalau udah begitu kan saya udah terlalu luas. Nggak bisa kita mengkonten masalah kalau jangan-jangan. Oke. Kedua soal ada lagi acara yang haji-haji itulah, rame-rame haji itu juga ada kemasukan ke PBNU. Saya bilang nggak ada. Kan saya ngerti keluar masuknya uang, kecuali yang masuk cash dari Bendung. Tapi yang Bendung juga sumber, saya pun Gus Gudvan sumbernya nggak dari haji. Jadi sekali lagi saya meminta kepada sahabat-sahabat yang masih muda, nggak usah positioning aja pada kita jaga governance. Saya ini dan teman-teman keuangan boleh dipanggil, dilihat kapan saja. Saya memang punya PR soal 100 miliar. Ini memang berat karena apa? Ketika masuk barang ini kita nggak dapat konsennya. Sehingga ketika kita melakukan mengkonten atau mencoba melokalisir ini, duitnya nggak lari ke kita. Wallahi nggak lari ke kita. Tetapi kita coba tutup itu karena jaga banyak hal. Jaga kepengurusan ini, jaga nama PBNU, jaga nama NU. Sekarang malah diledakkan oleh orang-orang yang katanya ingin menegakkan aturan dan menjaga image-nya NU. Saya rasa sih dari saya itu mohon maaf, ini saya udah agak luruh. Di tempat lain saya udah bahasanya makin monyet, makin brengsek, makin iya. Saya ke teman-teman keuangan tuh saya WhatsApp-nya, ini siapa monyet-monyet yang mengedarkan gitu. Karena buat saya itu jauh, itu nggak mungkin manusia beradab melakukan seperti itu. Karena diedarkan dan nggak ngasih ruang klarifikasi gimana? Diedarkannya bukan di internal, awalnya di internal. Begitu internal kita jangkau semua, seperti bapak-bapak ini kan paling nggak jadi nggak miring ya. Paling nggak miring ke kami, nggak miring ke kubu sana, tapi kan ke tengah. Karena udah ke tengah, artinya mereka pikir wah ya, kalau kelompok internal ini masih bisa diajak tabayun nih sama anak-anak nih. Dia lemparnya ke luar, ke media massa, menggunakan media abal-abal sekelas inilah.com. Lihat aja permainan mereka.
Bisa mereka main nama kita, lawan saya sama Tempo. Bisa nggak? Lihat koran-koran yang kredibel, media yang kredibel, berada di sisi kita atau di sisi mereka? Nggak, Tempo itu berada di sisi kita. Karena Tempo menyebut Mas Amin Said sebagai sekjen. Saya aja nggak mau disebut sebagai mendung karena saya kan gitu. Saya rasa begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.